Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Mardika Rosadi dengan NIM 1410621073. Yang pertama, yang terhormat kepada Mbak Dr. Kinkin Juliati Sukarsa Putri, MSI, selaku dosen mata kuliah penelitian komunikasi kuantitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mini skrip saya yang berjudul Efektivitas Aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama ada daftar isi, di mana daftar isi yang pertama ada pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah metode penelitian. Oke, akan dilanjut. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada awal 2020 yang lalu Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terdampak virus COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan di beberapa aspek kehidupan di dalam lingkup masyarakat seperti aspek ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Pada aspek pendidikan, pemerintah menerapkan aturan sistem pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem online atau sistem daring. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung dan tidak adanya kontak fisik, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kemudian, adapun aplikasi yang sering menunjang proses pembelajaran jarak jauh, yaitu salah satunya adalah Google Meet. Google Meet sendiri hadir banyak fitur dan manfaat untuk memaksimalkan pengguna dalam melakukan pertemuan online. Pengguna dapat bergabung dalam sebuah rapat melalui sebuah web, aplikasi Android atau iOS. Selain itu juga dapat melakukan integrasi dengan Google Calendar yang nantinya memungkinkan seorang pengguna untuk membuat jadwal rapat. Kemudian ada pula fitur berbagi layar yang memungkinkan pengguna untuk kebutuhan presentasi, dokumen, spreadsheet, atau presentasi yang tersedia fitur chat sehingga pengguna melakukan suatu diskusi melalui pesan teks di saat berlangsungnya sebuah meeting atau pembelajaran. Oke, selanjutnya itu pembelajaran jarak jauh dengan melihat aplikasi Google Meet mempunyai tingkat keefektifan pembelajaran. Efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan beberapa indikator, seperti minat, pemahaman, dan aspek psikologi. Minat pembelajaran sendiri yaitu bagaimana ketertarikan mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring ataupun jarak jauh. Berhubungan dengan daya dorong mahasiswa tergantung bagaimana proses pembelajarannya. Contohnya pada antusias dengan mengikuti perkuliahan dan melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian dilanjut, meningkatkan keefektifan pembelajaran daring atau jarak jauh menggunakan media pembelajaran aplikasi Google Meet dapat dimudahkan apabila ketiga indikator dijalankan dengan baik. Dari kunci utama dari ketiganya adalah komunikasi. Dengan menggunakan aplikasi Google Meet dalam proses pembelajaran, dapat memudahkan dosen maupun mahasiswa dalam komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan yakni sebuah proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah di bidang atau peristiwa-peristiwa di mana komunikasi dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Kemampuan media baru dalam konvergensi teknologi yang semakin pesat menjadikan pengguna media semakin pesat atau media informasi dan komunikasi konsep mengenai user gratification merupakan kepuasan yang dicerai ataupun yang diharapkan individu ketika mengkonsumsi suatu media tertentu. Dengan adanya teori tersebut, maka sangat berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan tentang bagaimana penggunaan kepuasan dan keefektifan aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran. Oke, di mana perumusan masalah itu bagaimana efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Tujuannya itu penelitian adalah yang ingin mencapai tujuannya penelitian sesuai dengan perumusan masalah, yaitu mengetahui efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana proses pembelajaran daring atau jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Di mana manfaatnya terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian, yaitu efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Kemudian kalau praktis memberikan sumbangan pemikiran atau bahan acuan penelitian selanjutnya dengan bahan pertimbangan penelitiannya. Oke, khususnya dalam hal ini efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana proses pembelajaran daring atau jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab kedua yaitu landasan teori. Di mana yang pertama konsep komunikasi pendidikan. Konsep dalam penelitian dilakukan ini adalah komunikasi pendidikan, di mana diketahui pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan minat pembelajaran mahasiswa.
Khususnya dalam pembelajaran jarak jauh, harus menggunakan suatu pembelajaran atau media yang tepat, guna nantinya dalam sistem pembelajaran yang tepat tentu saja dapat memudahkan dosen-dosen dan khususnya kepada mahasiswa dalam melakukan suatu pembelajaran yang dapat dikatakan sebagai komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran, perjalanan atau suatu informasi merambah ke bidang peristiwa-peristiwa pendidikan atau dapat dikatakan di mana komunikasi dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian ada konsep efektivitas aplikasi Google Meet, di mana suatu kegiatan ataupun aktivitas diperlukan beberapa indikator, salah satunya yaitu pemahaman suatu program di mana dapat dilihat mahasiswa dalam memahami kegiatan program. Melalui penggunaan aplikasi Google Meet, pembelajaran dilakukan dengan daring atau dapat dikatakan pembelajaran jarak jauh, di mana Google Meet merupakan produk dari Google yang di mana layanan komunikasi videonya dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari dua aplikasi yang merupakan versi baru dari versi terdahulu yaitu Google Hangouts dan Google Chat. Tetapi pada Februari 2017 kemarin, Google secara resmi meluncurkan Google Meet. Di bulan berikutnya, layanan diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video yang dapat ditonton hingga 30 peserta lebih. Meet menjadi versi yang lebih kuat dibandingkan terdahulunya karena Meet mampu ditampilkan pada aplikasi web, aplikasi Android, dan iOS. Yang ketiga ada pembelajaran jarak jauh, di mana menurut Agus Suprijono, pembelajaran adalah suatu upaya dari seorang guru untuk dapat menyediakan fasilitas belajar bagi anak didiknya untuk dapat mempelajari keadaan tersebut. Pembelajaran merupakan suatu proses dalam penyampaian perubahan dan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian kita masuk ke dalam review literatur. Review literatur yang pertama ada dari efektivitas aplikasi Google Meet dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa Universitas Abdul Rahman. Itu dibuat oleh Suci Sinta, Listri, Lairnya Mufredatul, dan Muhammad Arif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa aplikasi Google Meet efektif dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa Universitas Abdul Rahman. Kemudian ada penelitian selanjutnya yaitu penggunaan media belajar online Google Meet sebagai mata kuliah speaking di prodi bahasa Inggris. Kemudian ada penelitian selanjutnya berjudul pengaruh pembelajaran online Google Meet terhadap minat motivasi belajar mahasiswa, di mana dengan metode pendekatan kuantitatif menggunakan sampel bagian non-probability dengan teknik perverse sampling yang didapatkan 170 mahasiswa sebagai partisipan. Penelitian selanjutnya berjudul efektif pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang dibuat oleh Jagat Aditya, Dewantara, dan Teheru Nugriansyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran secara daring. Penelitian dilakukan yaitu dengan model kuantitatif juga. Kemudian penelitian selanjutnya berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran Google Meet terhadap motivasi belajar siswa Madrasah Sanawiyah yang dibuat oleh M. Arifi Pratama Yatri Fitra ini, di mana variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel X dan Y. Teknik penggunaan tersebut yaitu sampel yang dilakukan reverse sampling, di mana menggunakan teknik uji normalitas. Melanjutkan penelitian selanjutnya berjudul analisis kualitas aplikasi Google Meet sebagai sarana pembelajaran saat pandemi COVID-19 menggunakan metode Workbell 4.0 dengan IPA. Penelitian selanjutnya itu persepsi mahasiswa pada pembelajaran daring melalui Google Classroom dan Google Meet di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Kifah Aha Putra, Ratna Nurjana, Misbahul Munir. Penelitian menggunakan metode kuantitatif melalui survei Google Form yang dibagikan kepada mahasiswa jurusan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei berlangsung pada tanggal 3 sampai 10 September 2020. Kemudian penelitian selanjutnya berjudul rekomendasi pemilihan aplikasi pembelajaran daring terbaik menggunakan metode Uzi Xiao, di mana penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pemilihan aplikasi terbaik menggunakan metode Uzi Xiao, kemudian berdasarkan perhitungan dengan dilakukan metode kuesioner. Penelitian selanjutnya berjudul persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, yang dimana data respon dianalisis secara deskriptif, kuantitatif maupun kualitatif dengan waktu pengumpulan data selama 3 hari. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul pengaruh pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet selama pandemi COVID-19, terdapat hasil belajar siswa oleh Rizka Awaludin Purnama. Metode itu adalah metode kuantitatif dengan metode pre-eksperimental. Data dikumpulkan dari hasil pretest, dan post-test siswa, kemudian dianalisis dengan Pirate Simple Test untuk melihat peningkatan hasil belajar. Kemudian kita lihat tabel perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel tersebut. Metodenya kebanyakan menggunakan metode kuantitatif dengan persamaan penelitian X dan Y. Kemudian pada penjelasan
literatur kedua itu menggunakan eksperimen pola pretest dan posttest, di mana variabelnya itu sama, tetapi perbedaan tujuan pendekatan dan penarikan sampel ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, pengaruh pembelajaran online Google Meet terhadap minta dan motivasi belajar mahasiswa, di mana terdapat variabel X yang sama dan teknik analisisnya yang berbeda. Dilanjutkan dengan efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 mahasiswa Universitas PGRI, di mana modelnya kuantitatif dengan metode survei, dan di mana variabel X dan Y-nya sama dengan perbedaannya teknis analisis data dan sampelnya. Dilanjutkan dengan yang kelima itu pengaruh penggunaan media pembelajaran Google Meet terhadap motivasi belajar siswa madrasah, di mana hampir sama dengan variabel X dan Y, teknik pengambilannya itu teknik pengambilan sampel. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang ketujuh, persepsi, di mana mahasiswa pada pembelajaran daring melalui Google Classroom dan Google Meet, di mana variabelnya X tujuannya perbedaannya adalah tujuan dan pendekatannya. Kalau 8, rekomendasi pemilihan aplikasi pembelajaran daring tersebut menggunakan media visi dengan variabelnya X, Y, dan perbedaannya tujuan dan pendekatannya juga. Dan yang ke-9, dengan judul tersebut, persamaannya X dan Y juga dengan perbedaan tujuan dan pendekatan juga. Yang terakhir ada pengaruh pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet selama pandemi COVID-19 terdapat hasil belajar siswa dengan metode kuantitatif juga, variabel XY-nya, dan perbedaannya tujuan dan teknik sampel. Oke, kita masuk ke 2.3 di mana variabel bebas X. Variabel bebas sering disebut dengan sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. Menurut Umar 2003 halaman 50, dengan penelitian ini variabel X yaitu aplikasi Google Meet. Di mana selanjutnya variabel terikat Y, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon berarti variabel ini muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasi pada penelitian yang disebut sebagai variabel bebas. Dan penelitian ini yaitu variabelnya adalah jarak jauh. Kemudian ada model penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, ada aplikasi Google Meet mengefektifkan pembelajaran jarak jauh, di mana selanjutnya 2.6 hipotesis teori. Dalam penelitian ini adalah adanya efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, kita masuk lanjut ke bab 3, di mana paradigma penelitian, di mana bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian, di mana hakikatnya penelitian merupakan salah sarana dan menentukan kebenaran atau lebih membenarkan suatu kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran itu dilakukan oleh para Sisyphus. Melalui penelitian ini akan diketahui suatu kebenaran yang perlu diperbaiki dan bagaimana efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran jarak jauh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Dalam penelitian ini tersebut menggunakan paradigma positivisme, di mana merupakan penentuan sebuah hasil dari penelitian, masalah yang ditemukan pada suatu penelitian tertentu dipersempit yang nantinya menghasilkan suatu kesimpulan yang didapatkan melalui kuesioner atau pertanyaan. Kemudian ada 3.2 pendekatan penelitian, di mana Krusell pada tahun 1994 mengembangkan pada pendekatan kuantitatif ialah salah satu penyelidikan mengenai masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generasi prediktif teori tersebut benar. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melalui teknik statistik. Pada penelitian ini, digunakan metode kuantitatif guna memperoleh hasil bagaimana efektivitas aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Dilanjutkan metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei sendiri digunakan dalam evaluasi untuk membuat suatu penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta seperti sifat populasi daerah tertentu, biasanya menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Kemudian 3.4, populasi, sampel, dan teknik penarikan. Yang pertama ada populasi. Husaini Usman berpendapat bahwa populasi adalah sebuah nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik
kuantitatif maupun kualitatif. Karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi dan penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 sebanyak 123 orang mahasiswa. Kemudian sampel menurut Pasaribu, sampel ialah sebagai dari anggota-anggota suatu golongan. Kumpulan objek yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan atau menarik kesimpulan. Mengenai golongan kumpulan itu, sampel dapat peneliti ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 sebanyak 55 orang mahasiswa. Di mana teknik penarikan sampelnya yaitu langkah pertama bertujuan menguraikan dan memberikan petunjuk mengenai teknik apa yang sesuai dengan tepat berbagai penelitian. Di mana teknik sampel penelitian ini adalah metode convenience sampling atau sampling kemudahan, di mana diambil berdasarkan ketersediaan elemen dari kemudahan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, sampel diambil terpilih karena tepat di waktu yang tepat. Menggunakan sampling kemudahan seringkali dijumpai penelitian eksploratif yang ditunjukkan untuk mencari petunjuk awal tentang suatu kondisi yang menarik perhatian. Ukuran sampel. Teknik pengambilan ukur sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 123 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dengan menggunakan perhitungan berikut. N sama dengan N per 1 tambah N pangkat 2 dengan keterangan N jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E yaitu error batasnya 10%. Dengan perhitungan 120 per 1 tambah 123, 01 itu merupakan pangkat 2 dengan N sama dengan 123 per 2 dikali 23 menghasilkan N 55,5 yang dibulatkan menjadi 55. Hipotesis riset adalah penelitian di mana pernyataan yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel. Terdapat dua kemungkinan hasil dari hipotesis penelitian, adanya kemungkinan terbukti atau tidak terbukti. Hipotesis dalam penelitian ini adalah di mana HO, aplikasi Google Meet, tidak efektif terhadap pembelajaran jarak jauh. Kemudian HA, aplikasi Google Meet, efektif terhadap pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 21. Di mana hipotesis statistiknya itu tentang parameter populasi hipotesis statistik dengan penelitian ini. HO tidak terdapat efektivitas aplikasi Google Meet terhadap pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas di Jakarta. Dengan HO terdapat efektif aplikasi Google Meet terhadap pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas di Jakarta. Dengan rumus statistiknya bisa dilihat aplikasi apabila X hitung dengan stabil maka HO ditolak dengan H diterima. Sebaliknya maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data di penelitian ini, metode digunakan ialah metode angket atau kuesioner, di mana dengan memberikan pertanyaan kepada responden. Angket atau kuesioner adalah suatu alat yang digunakan memperoleh data yang dapat dikatakan relevan dengan sistem validitas dan reliabilitas tinggi, di mana metode ini berupa susunan rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, di mana berhubungan pada suatu penelitian tertentu sesuai keilmuan penelitian pada sekelompok orang individu. Kemudian 3.9 metode pengukuran data. Validitas atau yang pertama ada validitas. Masford 2007 mengungkapkan pengertian validitas adalah ketepatan dan kecermatan atau dalam bahasa yang lazim di dunia penelitian adalah valid atau sahih. Validitas pengukuran berhubungan dengan tiga aspek yaitu alat ukur, metode ukur, dan pengukuran. Kemudian ada reliabilitas. Surucu 2020 mengumumkan pengertian reliabilitas adalah keandalan mengacu pada stabilitas alat ukur yang digunakan dalam konsistensi dan dalam waktu ke waktu. Begitu reliabilitas dapat dikatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama bila diterapkan pada waktu yang berbeda. Kemudian metode analisis, di mana analisis data unifirat. Penggunaan metode analisis data teknik unifirat dapat dikatakan jika penelitian yang dilakukan tersendiri dari satu variabel saja, terutama untuk melakukan penelitian deskriptif. Analisis data bivariat itu merupakan sistem yang dapat mengamati atau menghubungkan pada dua variabel pokok, yaitu penggunaan variabel bebas dan menggunakan variabel terikat. Pada penelitian ini, metode analisis data bivariat dapat dikatakan bisa dilakukan karena pengolahan datanya yaitu dengan dua variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. Baik, pada 3.11 itu keterbatasan dalam penelitian tersebut ialah keterbatasan dalam hal analisis data yang menjadikan pengaruh adanya keterbatasan hal lainnya seperti sampel dan lainnya. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dalam penelitian tersebut ialah kekurangan sumber dari penelitian yang dilakukan yang menjadikan penelitian tersebut masih dalam perbaikan yang lebih lagi. Kemudian ada definisi operasional, di mana komunikasi pendidikan adalah sebuah proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah ke bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan komunikasi menjadi kunci yang cukup determinan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Pada penelitian yang berjudul Efektivitas Aplikasi Google Meet sebagai Sarana Komunikasi dan Pembelajaran Jarak Jauh, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta Angkatan 2021 memiliki dua variabel, yaitu variabel aplikasi Google Meet dan variabel independen atau variabel bebas, yaitu pembelajaran jarak jauh sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian pada penelitian ini skala yang digunakan yaitu skala Likert. Adapun definisi Likert sendiri yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena tertentu dalam lingkup masyarakat. Adapun bentuk skalanya itu ada S, SS, TS, dan STS, di mana saya menggunakan keempat itu. Yang pertama ada S, setuju, SS, sangat setuju, TS, tidak setuju, dan STS, sangat tidak setuju. Oke, dilanjutkan dengan operasional konsep, di mana konsep komunikasi pendidikan dengan variabelnya itu yang pertama ada variabel X aplikasi Google Meet dan variabel Y-nya pembelajaran jarak jauh, di mana variabel dimensi pada variabel aplikasi Google Meet itu layanan penggunaan, di mana aplikasi indikatornya aplikasi konferensi video yang dapat dilakukan hingga 30 peserta, layanan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi secara virtual sebagai media aplikasi yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada variabel Y, di mana pembelajaran jarak jauh, keefektifan pembelajaran menciptakan minat belajar mahasiswa, indikatornya. Yang kedua, cara penyampaian materi untuk menciptakan pemahaman mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan antusiasme dan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan. Oke, di mana kita menggunakan skalanya skala Likert juga. Oke, dilanjutkan. Kemudian daftar pustaka dari acuan jurnal-jurnal literatur sudah di daftar pustaka, sudah di mendelay juga. Lanjutkan pada lampiran, di mana data masalah atau uniqueness proposal penelitian. Data masalah dari penelitian ini yang dilakukan adalah keefektifan aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi pembelajaran jarak jauh, di mana nantinya bagaimana pemahaman serta keefektifan mahasiswa dalam pembelajaran, khususnya dengan aplikasi Google Meet. Jika dilihat bahwa penggunaan aplikasi media dapat dikatakan cukup banyak dan variasi, tidak hanya menggunakan aplikasi Google Meet saja dalam penggunaan pembelajaran jarak jauh atau yang sering dikatakan pembelajaran daring, karena hal itulah data masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut mencari bagian respon dan survei dan keefektifan aplikasi Google Meet dalam komunikasi khususnya pembelajaran jarak jauh. Keunikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ melalui penggunaan aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi di era banyaknya perkembangan aplikasi penunjang pembelajaran jarak jauh. Kemudian lampiran kuesionernya itu aplikasi Google Meet variabel X, itu aplikasi Google Meet dapat dikatakan menjadi aplikasi yang sering digunakan pada saat ini. Yang kedua, penggunaan aplikasi Google Meet memberikan pelayanan yang baik dalam pembelajaran jarak jauh. Aplikasi Google Meet dapat dalam pembelajaran jarak jauh memiliki dampak positif. Aplikasi Google Meet merupakan aplikasi yang mempunyai berbagai fitur dan memudahkan dalam proses pengajaran. Aplikasi Google Meet menjadi aplikasi dapat diharapkan dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian variabel Y-nya di sarana komunikasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dapat menciptakan minat belajar kepada mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dapat juga menciptakan antusiasme yang baik. Kemudian pembelajaran jauh dapat menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan, dan pembelajaran jauh lebih efisien dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Dan yang terakhir, dengan pembelajaran jarak jauh dapat memberikan penyampaian materi yang dapat dipahami. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan penggunaan proposal pada mendiskusi tersebut, tugasnya dapat memberikan pemahaman kepada pembaca. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.